Tapi kalau pada dasarnya memang tidak mampu, tidak memenuhi syarat, ya sudah jangan dipaksakan. Apalagi ini BUMN strategis untuk memimpin BUMN seperti Damri saja, itu sudah tidak layak. Laporan karena waktu itu posisi Pras mungkin di PDB sebagai sekretaris ya, Pak Boy sebagai ketuanya. Nah, artinya bukan urusan saya nih, harusnya bukan urusan saya nih. Karakter khas dari tulisan ini yang dipertanyakan ini itu memiliki kemiripan yang tinggi dengan penulis pada dua dokumen K ini. Nah, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah ditulis oleh orang yang sama. Dia mengirim surat kepada Ketua DPRD itu pada tanggal 21 Oktober. Nah ini saya kira Ahok memperhitungkan itu secara Panjangan ini sebagai permainan politis untuk dilaporkan kepada presiden. Kalau lihat kasusnya ini pasti saya katakan pasti. Izin ini kan gubernur nggak punya kewenangan, tapi dia teken berapa izin kepada berapa perusahaan. Itu jelas salah, nggak boleh. Setelah salah baru DPR-nya kan di lobby dan tertangkap tangan, terima duit. Kalau nggak salah kenapa mesti dibayar? Semua anggota dapat. Berapa besarannya dong semua anggota? Ada yang 10.000. Apakah termasuk ada nama Ahok juga di dalamnya? Kalau dimasukin daftar situ kan bisa aja orang yang mau bikin daftar kita terima apa enggak. Kita bisa duga bahwa kemungkinan besar orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan itulah yang akan dijadikan tersangka. Indikasi korupsi dengan nilai kerugian sekitar 2,3 triliun ini tidak mungkin hanya dipertanggungjawabkan oleh dua orang saja. Calonnya sendiri yaitu Ahok, maka sebagian besar dari syarat itu tidak terpenuhi. Jadi artinya jawaban saya ya memang ini sangat tidak layak untuk diangkat menjadi pimpinan BUMN itu, apakah sebagai direksi atau komisaris. Nah, waduh, dokumen-dokumen terkait dugaan kasus korupsi Ahok akan dibukukan. Akhir-akhir ini isu mengenai komisaris PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, terkait dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta santer dibicarakan di sosial media. Di Twitter, tagar yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi Ahok ini menjadi trending. Pada hari Selasa 28 Desember 2021 lalu, tagar usut dugaan kasus korupsi Ahok menjadi trending. Tak sedikit netizen yang kritis dalam memperbincangkan kasus ini, salah satunya dari akun @iwankurus lagi. Kemudian pada hari Kamis 30 Desember 2021, tagar yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Ahok ini kembali trending di Twitter. Tagar KPK takut tangkap Ahok mewarnai dunia netizen di Twitter, bahkan sempat menjadi trending nomor 1. Para netizen kembali berkomentar menanggapi persoalan ini, di antaranya datang dari akun @as_sunjoyo. Bukan tagar KPK takut tangkap Ahok, tapi KPK melindungi Ahok karena takut hilang jabatan. Tweet @as_sunjoyo pada Kamis 30 Desember 2021. Akun lainnya juga ikut berkomentar pedas, yaitu @yuszar. Dikutip dari pikiranrakyat.com, kasus ini muncul setelah mantan juru bicara Gus Dur, Adi M. Masardi, mengklaim bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen skandal korupsi di Pemprov DKI Jakarta selama periode 2012-2017 yang menyeret nama Ahok. Bahkan menurut Adi M. Masardi, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok mendapat dukungan dari sejumlah pihak yang berasal dari partai politik. Adi M. Masardi mengatakan nantinya dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi Ahok itu akan dijadikan laporan dalam bentuk buku resmi dan akan dilimpahkan kepada KPK. Adapun orang yang berencana menyusun dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi Ahok itu menjadi sebuah buku adalah Toko Gerakan Anti Korupsi Marwah Batubara.jawanews.com. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan panggilan Ahok memaparkan mengenai rencana penghapusan premium dan harga BBM, bahan bakar minyak. Pada tahun 2002 mendatang, ia menyebutkan bahwa semua keputusan berada di tangan pemerintah. Pemerintah melalui perusahaan migas plat merah PT Pertamina, Persero, pada tahun depan bakal menghapus bahan bakar minyak jenis Oktane 88 atau bensin premium. Penghapusan bensin premium itu diharapkan bisa mengubah pola konsumsi bensin masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Yang dimaksud BBM lebih ramah lingkungan adalah BBM RON 90, yakni Pertalite maupun RON 92, yaitu Pertamax. Lalu apakah dengan dihapusnya bensin premium akan menahan harga Pertalite dan Pertamax? Basuki Cahaya memaparkan secara terang-terangan bahwa saat ini ketentuan mengenai harga sangatlah tergantung kepada pemerintah. Hal itu meskipun Pertalite dan Pertamax merupakan BBM non-penugasan pemerintah. Harga BBM tergantung pada pemerintah, Ahok sebut cuma nurut saja.
Seperti yang diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yakni Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Sejatinya dengan undang-undang itu, Pertamina bisa menjalankan aksi korporasi dengan bisa menentukan harga BBM sesuai dengan keekonomiannya, seperti bensin Pertalite maupun Pertamax. Seperti diketahui saat ini harga bensin Pertamax milik Pertamina dibanderol Rp9.000 per liter, sementara kompetitor lainnya seperti Shell misalnya membanderol harga bensin super atau RON 92 seharga 12 ribuan. Mengingat harga bensin Pertamax yang tidak sesuai keekonomian itu, Ahok mengatakan bahwa sebagai BUMN Pertamina harus mengikuti arahan dari pemerintah, khususnya penetapan harga Pertamax ini. Itu tugas Pertamina sebagai BUMN, tandas Ahok. Yang terakhir, jika tahun depan BBM jenis premium dihapus untuk BBM Pertalite masih ada. Intinya Pertalite ada di tahun depan, ungkap Ahok. Berdasarkan data Pertamina, penjualan premium pada Oktober 2021 juga hanya tinggal 2% dibandingkan total penjualan BBM perseroan. Adapun kontribusi terbesar yakni Pertalite dengan porsi sebesar 50%. Kemudian disusul gas oil, diesel, garing solar sebesar 33%. Kemudian Pertamax RON 92 13% dan Pertamax Turbo 1%. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Suarjaningsi mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik. Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting, dan Pertalite ke Pertamax. Ungkap Ahok melalui siaran resmi seperti dikutip Kamis 23 Desember. Dapatkan Warta Harian, ungkap Ahok melalui siaran resmi seperti dikutip Kamis 23 Desember.